perkenalkan saya Rifisana Rizikafar dengan NIM 2511021021 akan mempresentasikan makalah yang saya beri judul Praktik Riba di dalam Islam. Nah, yang pertama, hendaklah kita mengetahui apa itu riba. Nah, riba secara bahasa berarti tambahan, diambil dari kata bahasa Arab yaitu ziyadah. Ziyadah artinya menambah, dan secara istilah riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bersifat batil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam kondisi ini hukum riba menjadi haram, dan riba akan selalu haram karena dia tidak boleh di dalam Islam. Apa yang kamu berikan dan itu juga yang akan kamu kembalikan. Nah, sejarah riba dimulai dari kedatangan Arab Jahiliyah, Romawi, dan Yunani. Ini dimulai sebelum Islam datang. Nah, contoh sederhananya yaitu seseorang meminjam uang dengan tempo tertentu, dan apabila ketika jatuh tempo orang tersebut tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka ia dikenakan bunga atau bisa dibilang denda. Nah, praktik ini disebut riba nasi'ah. Islam kemudian datang menghapus praktik riba secara bertahap. Ayat-ayat tentang riba turun dalam 4 fase, yang puncaknya adalah larangan mutlak dalam surat Al-Imran ayat 130. Nah, hukum riba itu mutlak haram di dalam Islam. Dalam beberapa dalil, yang pertama, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dan yang kedua, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dan ada juga yang menyebut dari hadis Rasulullah, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari beberapa hadis ini berarti riba itu sangat-sangat mutlak haram, dan siapapun itu, baik pemberi, penerima, saksi, semua yang terkait di dalam sana itu dikategorikan ikut kena dosanya karena sudah dijelaskan dalam hadis tadi. Nah, dan terdapat jenis-jenis riba dalam Islam. Yang pertama, riba dayun, yaitu utang piutang. Riba dayun adalah jamak dari riba din. Dia seharusnya riba din, tapi karena dia jamak makanya disebut riba dayun. Nah, yang pertama, riba qardi. Riba qardi adalah mengambil manfaat atau keuntungan tambahan dari peminjam. Nah, yang kedua, riba jahiliyah, yaitu riba klasik, di mana jika peminjam tidak bisa bayar pada jatuh tempo, maka hutangnya ditambah dan ditunda. Nah, apa beda kedua riba ini? Nah, kalau riba qardi, dia meminjamkan uang, lalu apabila telah jatuh tempo, maka dia harus membayar. Misalnya saya meminjam 1 juta kepada Anda, kemudian saya harus mengembalikan pada waktu yang ditentukan, dan saya harus membalikan 1.100.000, maka 100-nya dihitung riba. Kalau riba jahiliyah itu adalah bunga yang berbunga. Jadi apabila saya meminjam kepada Anda, lalu saya tidak dalam hari tersebut yang telah ditentukan saya tidak bisa membayar, maka akan dikenakan bunga. Dan apabila saya tidak bisa membayar kemudian lagi, akan dikenakan bunga lagi, dan bunga itu akan berlanjut terus hingga utang tersebut tertumpuk dan bisa dilunasi. Nah, yang kedua, ada riba buyu, yaitu jual beli, riba di dalam jual beli. Nah, dia ada 2 contoh macamnya. Yang pertama, riba fadli, yaitu tukar menukar. Riba fadli adalah tukar menukar barang seperti emas, perak, mata uang, dan lainnya yang sejenis tetapi dengan kadar atau takaran yang berbeda. Gimana maksudnya? Nah, riba fadli misalnya, saya mempunyai bawang 1 kilo dengan kualitas yang bagus, dan saya mempunyai teman yang mempunyai bawang juga 1 kilo juga dengan kualitas yang sedikit buruk. Nah, ketika kami menukar, karena kualitas barang saya bagus, maka teman saya harus memberi bawang yang kualitas sedikit turun
itu 1,5 kilogram misalnya, lebih banyak dari saya, karena dengan timbangan kalau bawang saya adalah yang lebih banyak. Nah, itu juga disebut riba karena masing-masing seseorang itu harus mempunyai ridho dan apa yang ditukar harus sama. Ketika saya beli 1 kilo, maka dia juga harus membeli 1 kilo. Nah, yang kedua ada riba nasi'ah, tukar menukar barang ribawi yang sejenis dengan tempo penyerahan yang tertunda, atau tukar menukar barang ribawi yang tidak sejenis dengan tempo. Contohnya, menjual 1 kilogram gandum dengan imbalan 1,200 kilogram gandum akan diberikan dalam waktu 1 tahun, atau menukar 1 US dollar hari ini dengan 15 rupiah yang diserahkan bulan depan. Nah, apa maksudnya? Jadi, apabila kita ingin menukar suatu barang, maka harus ditukar dalam detik ini. Tidak bisa barang tersebut 1 bulan kemudian baru diberikan, kita menukar. Tapi barang tersebut akan diberikan 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, tidak pada detik itu. Kenapa tidak bisa? Karena setiap barang pasti mempunyai kualitas atau perubahan harga yang berbeda. Misalnya emas, jika kita menukar emas, lalu kita meminta emas tersebut pada bulan berikutnya, nah bisa jadi emas tersebut sudah naik harga dan itu tidak imbang, nggak fair untuk ditukar karena syarat tukar menukar adalah sama. Nah, karena dia naik harga setelah sebulan kemudian, atau misalnya turun kualitasnya setelah sebulan kemudian, maka salah satu dari kedua yang bersangkutan akan rugi. Nah, itu termasuk riba. Mau dia mengurang atau dia turun, nah hitungan itu termasuk riba. Lalu kita masuk kepada dampak riba. Dampak riba yang pertama terhadap individu. Individu menjadi hilangnya keberkahan dan menambah dosa. Kenapa bisa hilang keberkahan kita? Karena ketika kita memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang dihasilkan dari riba, maka berkahnya di dalam hidup akan hilang. Dan yang kedua, masyarakat rusaknya solidaritas dan permusuhan. Karena misalnya ada salah satu orang yang tidak ridho atas penukaran atau atas jual belinya, maka membuat masyarakat rusak. Dan yang ketiga, ekonomi. Dalam segi ekonomi berupa inflasi dan kesenjangan sosial. Nah, yang keempat, krisis, kerusakan ekonomi yang meluas. Nah, lalu kita masuk ke dalam kasus. Saya mengambil kasus seperti ini. Anda memiliki kartu kredit dengan limit 10 juta. Di 1 bulan, ia melakukan transaksi belanja elektronik senilai 5 juta. Pada tanggal jatuh tempo, Andi tidak mampu melunasi seluruh tagihannya dan hanya membayar 3 juta. Bank kemudian memberikan tagihan untuk bulan berikutnya. Nah, oke, kita simpan. Berarti dia memiliki kartu kredit. Lalu dia belanja 5 juta, kemudian dia hanya bisa membayar 3 juta. Nah, berarti sisa 2 juta. Uang 2 juta yang belum dia lunasi akan terkena bunga jika dia tidak melunasi dengan tepat waktu. Nah, lalu apa? Kita analisis dari kasus ini. Nah, yang pertama, pokok hutang yang tersisa 5 juta dikurang 3 juta menjadi 2 juta. Nah, 2 juta tersebut harus ia bayar sebelum waktu temponya habis. Nah, yang kedua, pasti ketika dia tidak bisa membayar kartu kredit tersebut, pasti dia akan berbunga. Misalnya dikenakan bunga 2,5%. Nah, berarti 2 juta dikali 2,5% untuk mendapatkan bunganya. Nah, tambahan yang haram. Nah, yang ketiga ini, di tagihan bulan berikutnya, Andi tidak harus membayar sisa pokoknya 2 juta, tetapi juga ditambah bunga sebesar 2,5%. Nah, dia kemarin berhutang 2 juta. Kemudian di bulan berikutnya dia tidak bisa membayar, maka di bulan berikut itu dia harus membayar hutang tersebut beserta bunga, dan bunga tersebut dihitung riba karena dia tambahan. Kenapa dia bisa riba? Karena tadi riba itu adalah tambahan yang diberikan atas meminjam atau tukar menukar. Lalu pemenuhan kaidah fikihnya, transaksi ini persis seperti kaidah kullu qardin jarra manfaatan wa huwa riba.
setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita meminjam atau seseorang meminjam lalu kita memberi pinjaman, kenapa bisa seseorang meminjam? Itu karena ada keadaan hal terdesak, atau misalnya dia memerlukan sesuatu dengan cepat dengan membuat dia meminjam. Nah, hal tersebut adalah mengambil manfaat dari penderitaan orang lain. Makanya ini dihitung haram dan dosa, tidak boleh dilakukan karena kita mengambil keuntungan dari orang yang bersedih atau orang yang kepepet. Nah, analisis berikutnya, fasilitas kartu kredit pada dasarnya adalah pinjaman tanpa bunga jika lunas tepat waktu. Manfaat ketika Andi menunggak bank, menarik manfaat tambahan berupa bunga sebesar 50.000 atau persen bunga dari pinjaman yang diberikan. Nah, jadi sebaiknya kita tidak perlu menggunakan kartu kredit karena sekali lagi itu terhitung riba. Dan itu kenapa bisa dia tuh dikategorikan riba, bukan sekedar dia tuh menambah atau mengurangi, tapi sebenarnya lebih tepatnya itu tuh adalah keadaan dimana kedua belah pihak tidak sama-sama ridho. Segala sesuatu diperbolehkan apabila kedua pihak sama-sama ridho. Misalnya, saya rela membeli kamu ini dan kamu rela memberi saya itu, dan itu tidak akan diingat-ingat atau tidak akan disesali setelah kita melakukan transaksi tersebut. Nah, kalau riba itu salah satunya ada yang rugi, makanya dia tidak boleh dilakukan karena salah satu dari kedua belah pihak pasti ada yang rugi. Nah, lalu kita masuk ke dalam solusi ekonomi syariah untuk masyarakat. Yang pertama, mudharabah, bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Bagaimana maksudnya? Jadi supaya kita terhindar dari riba, ketika kita melakukan transaksi atau jual beli, hendaklah melakukan sesuatu secara adil bagi rata. Atau modal siapa yang paling banyak, nah di sana yang paling banyak, karena itu fair dan itu termasuk adil. Misalnya aku punya modal 50% dan dia punya modal 50%, maka keuntungan akan dibagi dua. Tidak ada yang terbebani, tidak ada yang iri hati, dan tidak mengundang dosa atau hal-hal buruk lainnya. Nah, yang kedua, murabahah, transaksi jual beli yang transparan dan adil. Nah, kita kalau mau jual beli harus jujur. Sebagai pedagang misalnya, kita harus jujur, berapa harga barang ini? 10.000, ya benar-benar 10.000. Kan ada orang yang jualan pasti dia harusnya 10.000 tapi jual 15.000, kan itu namanya nggak boleh. Nah, ada juga yang menimbun barang, misalnya yang di atas bagian yang bagus dan yang di bawah bagian yang kurang bagus di dalam misalnya jual beli beras. Nah, ketika diambil, beras tersebut akan tercampur. Nah, tercampur antara yang baik dan yang tidak baik. Nah, ketika beras tersebut tercampur, sementara pembeli membeli beras yang bagus, jadi kan tidak seimbang, si pembeli dirugikan dan si penjual untung. Nah, itu tidak boleh, makanya harus transparan. Jadi hidup itu adil, tidak ada iri hati atau terkena hatinya. Nah, yang ketiga, ijroh, sewa menyewa yang sesuai syariat dan berkah. Nah, jika kita menyewa, maka harus tahu ketentuannya. Dan yang kedua, kalau menyewa sesuatu, jangan memasukkan unsur riba. Misalnya kayak apa? Kayak kartu tadi, itu kan jatuhnya mungkin disewa ya. Terus misalnya kita nyewa mobil, nah itu kan mungkin ada unsur riba karena dia kadang dia kurang transparan kan. Misalnya kita meminjam, lalu ternyata si peminjam tahu kalau mobil tersebut agak kurang baik pada saat itu, kemudian dia menyalahkan peminjam dan menyuruh peminjam tersebut untuk bertanggung jawab dan memperbaiki mobil tersebut. Nah, itu kan kayak tidak transparan, tidak adil. Sementara
kenyataannya tidak seperti itu. Jadi di dalam hidup kita itu harus jujur-jujur agar tidak terjerumus ke dalam riba. Nah, saran praktis untuk masyarakat. Yang pertama, pemahaman harus ditingkatkan. Kayak gimana? Tingkatkan pemahaman tentang konsep riba. Jadi semua orang lebih bagus untuk tahu tentang riba supaya nggak terjerumus. Karena sebenarnya segala sesuatu itu sederhana kalau dipelajari. Nah, yang kedua, hindari produk berbasis bunga dalam keuangan. Dan yang ketiga, kelola keuangan dengan bijak untuk keberkahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengelola uang dengan baik, mungkin ada saatnya ketika kita kemalangan, butuh uang yang besar. Nah, itu kan akan mendorong kita untuk meminjam uang di bank misalnya, atau ke rentenir dan lainnya. Nah, kalau kita meminjam uang, sudah pasti dia akan ada bunga. Nah, itu hendaklah dijauhi. Makanya kita harus pandai-pandai mengatur uang. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.